adik-adik semua, adik-adik yang kelas kecil dan adik-adik yang kelas besar. Selamat pagi, sehat semua ya. Wah, tidak terasa kita memasuki bulan Desember. Ada apa ya di bulan Desember? Betul sekali, kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Biasanya kita sebut sebagai hari Natal. Dan kita juga akan memasuki tahun yang baru. Apakah adik-adik senang? Apakah adik-adik akan terus semangat sekolah minggu? Tentu ya, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang pada kita dimanapun kita berada. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus love me, yes I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Ya, betul adik-adik. Tuhan Yesus katakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus mencintai kita. Kasih dan kebaikan Tuhan selalu ada buat kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebelum kita berdoa, yuk kita tunjukkan jari-jari kita. Kita mau nyanyikan satu buah lagu. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami setiap hari. Kami percaya meskipun kami kecil dan lemah, kami berharga di mata Tuhan. Kami mau terus semangat untuk bersekolah minggu meskipun masih online. Kami mau terus bersemangat memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tahukah adik-adik, meskipun kita kecil dan lemah, kita berharga di mata Tuhan loh. Adik-adik ingat cerita tentang 5 roti dan 2 ikan? Siapa yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu? Betul sekali, seorang anak. Dia melakukan kebaikan bagi semua orang. Adik-adik juga bisa melakukannya. Contohnya, kita bisa membantu mama menjaga adik. Kita bisa membantu papa mencuci mobil atau motor. Atau ketika adik-adik melihat sampah di jalanan, adik-adik ambil dan buang di tempat sampah. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi kebaikan bagi semua orang. Yesusku berkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku berkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yuk adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita
tentang kota kecil Bethlehem yang dipakai Tuhan untuk melahirkan orang-orang yang hebat. Mari kita mendengarkan ceritanya. Siapa yang di sini bisa atau bahkan suka naik sepeda? Oh, banyak ya yang suka naik sepeda. Sepeda itu bisa bergerak karena ada apanya? Ayo. Betul, karena ada rodanya. Nah, coba lihat. Di roda sepeda yang jumlahnya 2 itu ada apanya aja? Yes, ada jerujinya, ada kerangkanya, ada apa lagi? Ada bannya, ya. Ada apa lagi? Sudah, betul sudah. Bagaimana kalau ban sepeda itu kempes? Bisa enggak kita mengayuhnya? Enggak bisa lah, pasti berat. Bahkan kita harus menuntunnya. Lalu supaya tidak kempes, ban itu harus dipompa. Selesai dipompa, diapain? Kenapa anginnya ban sepeda itu enggak keluar? Karena ada pentil di ban itu. Pentil itu kecil adik-adik, sehingga tadi adik-adik tidak menyebutkan kan? Ada jeruji kelihatan, ada ban sepedanya kelihatan, tapi pentilnya karena kecil tidak disebutkan. Tapi meskipun kecil, pentil itu sangat berguna untuk menutup lubang udara supaya udara yang dimasukkan ke ban itu tidak keluar. Hari ini kakak akan bercerita tentang sesuatu yang kecil, tapi bukan pentil loh. Ini adalah sebuah kota kecil. Kota kecil itu bahkan saking kecilnya seperti desa. Nah, kota kecil itu enaknya apa toh? Enak apa? Coba kalau sekarang kota kecil nggak ada mallnya, nggak ada airportnya, nggak rame, nggak ada stasiunnya, paling cuma bis. Kalau mau terbang harus pindah ke kota lain yang ada airportnya. Kalau kepengen jalan-jalan harus pergi ke kota lain yang ada mallnya, yang ada kitpannya. Nah, kota ini juga kota kecil adik-adik. Ada kota-kota yang lebih besar. Kota kecil ini tidak menarik karena selain sepi, tidak ramai, juga tidak ada sesuatu yang menarik kota kecil ini. Apakah karena kota ini kecil, bahkan seperti desa, maka kota ini tidak punya arti? Jangan salah. Kota kecil ini yang bahkan seperti desa ini mempunyai kisah yang sangat besar. Kisah itu dinubuatkan oleh nabi yang bernama Nabi Mika. Kita baca yuk Alkitab kita buka bareng-bareng ya. Kitab Mika. Kitab Mika. Nah, kitab Mika ini menceritakan tentang Nabi Mika yang bernubuat. Apa itu bernubuat? Bernubuat itu menyampaikan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, Nabi Mika ini hidupnya pada zaman dulu kala sebelum Tuhan Yesus lahir. Kita buka dulu ya, Mika 5 ayat 1. Temukan di sana kota kecil, bahkan mirip seperti desa. Ketemu? Ketemu enggak? Pasti ketemu dong. Kalau ketemu kita baca bareng-bareng ya. Tetapi engkau, hai
Yehuda. Kota ini kecil adik-adik. Di sekitarnya ada banyak kota yang lebih besar. Bahkan ada kerajaan yang luar biasa kuatnya. Ada kota Yerusalem, ada kerajaan Asyur yang sedemikian kuatnya. Tetapi di kota yang kecil, yang tidak terlihat, yang tidak diperhitungkan itu ada apa? Kita baca selanjutnya. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dari kota Bethlehem Efrata, kota yang kecil itu akan apa? Akan bangkit seorang yang akan memerintahkan Israel. Adik-adik tahu kota kecil ini menjadi tempat kelahiran siapa? Bethlehem? Betul, menjadi tempat kelahiran Tuhan Yesus. Meskipun Bethlehem kecil, tapi Bethlehem mempunyai sejarah yang besar. Apa sejarah Bethlehem? Bethlehem adalah tempat kelahiran raja yang besar, Raja Israel yang besar, Raja Israel yang kedua. Depannya hurufnya D, akhirnya juga D. Apa? Raja siapa itu? Raja Daud. Ya, Bethlehem adalah tempat kelahiran Raja Daud. Meskipun dia kecil, dia punya sejarah. Dan di tempat yang kecil itu pula lah, di sana akan lahir juru selamat buat umat manusia. Nabi Mika menyampaikan itu kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang menantikan seorang yang bisa memerintah, yang bisa menolong bangsa Israel. Dan Nabi Mika menubuatkan bahwa seseorang yang bisa menolong bangsa Israel itu bukan lahir dari kerajaan yang besar, bukan lahir dari kota yang ramai, tetapi justru lahir dari kota kecil, Bethlehem. Meskipun hanya kota yang kecil, tetapi tempat itu, kota itu menjadi tempat kelahiran juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Siapa yang di sini merasa kecil? Aku kan masih kecil, aku kan tidak bisa apa-apa, aku kan belum bisa begini dan begitu. Adik-adik, mungkin kita juga merasa kecil. Mungkin juga orang lain menganggap kita kecil. Wush, jangan ikut-ikut, kamu masih kecil. Wush, ini kamu tidak bisa karena kamu belum besar. Tugasmu belajar ke sana, jangan ikut-ikut. Kadang orang lain juga menganggap kita kecil. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan, sekecil apapun kita, selemah apapun kita, sesedikit apapun kemampuan kita, tetapi di mata Tuhan, kita ini adalah ciptaan yang istimewa. Meskipun kita kecil, Tuhan bisa memakai kita menjadi kemuliaan nama Tuhan, menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa bisa? Di daerah Jiangxi, Cina, hiduplah seorang anak bernama Mo Xuangyi. Kelas 5 SD, umurnya 10 tahun. Dia masih sekolah ketika papanya dinyatakan sakit dan dokter mengatakan bahwa untuk pengobatan papanya dibutuhkan uang
yang menurut ukuran Mo Xuang Yi dan keluarganya ini sangat besar. Menyerah? Kan masih kecil, kan bisanya cuma belajar, kan belum bekerja, kan aku udah bisa apa-apa. Oh tidak, Mo Xuang Yi ini kemudian melakukan sesuatu adik-adik. Sepulang sekolah, dia mengumpulkan kardus, menjadi pemulung, menjualnya. Dia juga bekerja mencuci piring untuk mendapatkan uang dan mengumpulkan uang buat pengobatan ayahnya. Mo Xuang Yi kecil tidak merasa dirinya kecil karena dia disayang oleh Tuhan. Mo Xuang Yi kecil mau melakukan sesuatu meskipun orang lain bilang, bisa apa kamu anak-anak, kan kamu masih anak-anak, sudah toh. Tapi Mo Xuang Yi kecil tidak demikian. Dia tetap melakukan sesuatu untuk ayahnya. Adik-adik, jangan pernah merasa dirimu kecil. Dan jangan pula merasa kecil ketika orang lain meremehkan kamu. Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan menjadi istimewa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami ini Engkau ciptakan dengan begitu istimewa. Setiap bagian dari diri kami, Tuhan Engkau ikut membentuknya di dalam perut mama kami. Oleh karena itu Tuhan, sekecil apapun diri kami, sekecil apapun orang lain melihat kami, tolonglah kami untuk tetap merasa bahwa kami ini istimewa di mata Tuhan. Dan tolonglah kami untuk dapat terus menjadi istimewa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur karena kami diciptakan istimewa. Amin. Jangan kemana-mana dulu, lanjut Kak Yaya, silakan. Adik-adik, dari cerita tadi, apa yang kita peroleh? Tidak ada alasan bagi kita merasa kecil dan tidak berharga. Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Anak-anak besar, Tuhan cinta. Pemuda dan pemudi, Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek, Tuhan cinta. Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Anak-anak besar, Tuhan cinta. Pemuda dan pemudi, Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek, Tuhan cinta. Adik-adik, Tuhan mencintai semua orang. Tuhan memiliki rencana yang hebat dan besar bagi setiap anak-anaknya. Setiap anak berharga dan istimewa di mata Tuhan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan
adik-adik sekolah minggu GKI Ngupasan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Hari ini bersama Miss Rita dan KBTK Budya Wacana yang berlokasi di Jalan Keranggan nomor 11 Yogyakarta. Kita akan membuat aktivitas bersama ya. Yuk kita lihat aktivitasnya. Aktivitas hari ini kita akan membuat bunga dari kertas. Adik-adik di rumah boleh menggunakan kertas yang ada di rumah. Nah, kita akan menyiapkan kertas besar dulu, lalu kita siapkan kertas dengan potongan berbentuk lingkaran seperti ini. Lingkaran besar ya, cukup satu saja. Nah, lalu kita siapkan juga potongan kertas lingkaran kecil-kecil seperti ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 ya. Kita akan tempelkan lingkaran kecil ini ke lingkaran besar. Kita mulai ya. Oke, kita ambil lemnya dulu. Lalu kita beri lem sedikit saja, tidak perlu banyak di bagian ini. Nah, kita tempelkan di lingkaran yang besar ya. Nah, satu persatu. Nah, selesai bunganya. Nah, kalian boleh beri lem di bagian belakang ya. Lalu kita tempelkan di kertas yang besar seperti ini. Kalian boleh menggambar tangkai di bagian sini dan pot, atau juga diberi daun juga boleh ya. Nah, untuk adik-adik kelas besar, di bagian lingkaran besar, kalian boleh tuliskan ayatnya ya. Terambil dari Matius 18 ayat 10a. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Nah, ini contohnya. Miss Rita tunggu ya hasil aktivitas kalian. Nah, itu tadi aktivitasnya. Adik-adik, nanti jangan lupa ya foto lalu kirim ke grup kelas masing-masing ya. Dan untuk yang usia 3 sampai 5 tahun, minta tolong mama atau papa untuk upload ke Instagram. Jangan lupa tag ke Instagram KBTK Budya Wacana. Nanti akan ada bingkisan menarik untuk yang terpilih. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Miss Rita dan teman-teman di KBTK Budya Wacana pamit dulu. Shalom. Bye. Nah adik-adik, selesai sudah sekolah minggunya. Jangan lupa ya, persembahannya dititipkan papa mama.
Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.